Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan masuk ke bagian kedua dari DCWT ya. Dimana buat lo yang belum tahu, sekarang DCWT kita akan mulai bagi menjadi dua karena cukup banyak orang-orang yang pengen charting spesifik altcoins tertentu. Kalau digabungin jadi satu, ujung-ujungnya keburu-buru, jadi gue putuskan untuk pisahin jadi dua ya. Yang bagian pertama kita upload seperti DCWT pada biasa ya, sekitar jam setengah 12-an siang lah ya. Dimana di situ kita akan lebih fokus ke BTC dan Ethereum. Nah untuk yang kedua kita akan lebih fokus ke altcoins ya. Nah sesuai dengan pembahasan kemarin ya, bukan kemarin sih sebenarnya udah sebulan lebih lah kemarin ya, gue udah bilang bahwa kita harusnya udah mulai akumulasi alts nih dengan lebih agresif. Kenapa? Karena secara fundamentalnya kita sudah bahas, the Fed sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan pivot ya. Jerome Powell menyatakan bahwa kemungkinan besar US atau lebih tepatnya Federal Reserve harus mulai melakukan, dia nggak bilang QE sih, tepatnya dia ngomong mulai cutting rates sebelum kena 2%. Karena targetnya kan dari kemarin-kemarin nih ya, dari awal tahun pokoknya kita nggak akan stop sampai inflasi 2%. Tetapi kemarin ada pernyataan dari Jerome Powell yang menyatakan bahwa kayaknya nggak bisa. Kalau kita biarin gini terus, ekonomi Amerika bisa berantakan. Dan itu menyebabkan apa? Bitcoin dominance turun. Buat yang bingung, kok bisa bang kayak gitu? Ya, mungkin lu nggak nonton video waktu itu ya. Gue bikin TLDR-nya, simpelnya salah satu pertanda dari altcoins akan mengalahkan Bitcoin secara dominance itu adalah saat mulai terjadi possibility liquidity yang besar masuk ke market. Nah, guess what? Apa yang menjadi suatu liquidity yang besar di market? Saat terjadi QE, ya, cutting rates dan money printing. Nah, itu sudah mulai ada indikasinya. Seperti biasa, market ingin front running dan dia duluan mulai pindah nih dari aset-aset yang ya dalam tanda kutip di kripto masih lebih aman ya, BTC Ethereum. Mereka mulai bergeser ke altcoins yang menyebabkan Bitcoin dominance drop dengan lumayan signifikan. Bahkan buat lo yang nonton DCWT tadi pagi, gue dijelasin bahwa dia itu di bawah ya, di bawah dari trend line yang udah kebentuk dalam setahun. Ya, jadi pertanda bahwa ini akan kemungkinan besar berlanjut. Ya bukan pasti, tapi kemungkinan besar berlanjut. Oke. Nah, sekarang kita akan buka dulu di ini beberapa request awal ya. Untuk request awal ini ada namanya si Celestia dengan dengan pairing US dollar tentunya ya. Nah, untuk Celestia ini sendiri gue belum pelajari secara fundamental. Jadi pada hari ini gue akan bahasnya lebih ke short term trade ya. Si Celestia dan Render ini ya. Ini dua token yang cukup banyak minta dibahas ya di video gue yang kemarin. Jadi gue putuskan untuk ya masukin ke DCWT. Sekali lagi, ini gue belum pelajari secara fundamentalnya dua ini ya. Jadi kalau gue pribadi ini melihatnya lebih ke short term play. Nah, kalau kita di sini secara struktur, kemarin itu $14 lebih 18 sen adalah suatu struktur resisten baru untuk si Celestia ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang menjadi main support dari Celestia adalah MA20 ya, di mana kemarin sudah terjadi retest pertama dan hari ini terjadi retest kedua. Nah, karena sudah terjadi dua retest ini, artinya kita sudah bisa buka posisi long ya. Retest 1, retest 2. Nah, target TP dari posisi long ini di mana? Target TP-nya adalah di angka $14 lebih 18 sen ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya for now, apabila dia rel lagi ke atas, retest 1, retest 2 di 14,18 sebagai resisten. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di MA20. Begitu ya. Jadi kurang lebih setup untuk short term play di Celestia seperti itu secara futures. Untuk posisi spot gimana bang? Posisi spot boleh aja dipertimbangkan ya, tapi ini lebih ke short term play lagi-lagi ya. Jadi di treatnya a bit like futures. Mungkin lu pengen akumulasi di MA20 ya. Setelah itu TP-nya lagi-lagi sama seperti futures di 14,18. Atau kalau mau dibagi menjadi dua boleh juga, buy limit pertama di MA20 dan buy limit kedua di $11 lebih 72 sen ya. Sekali lagi untuk Celestia ini masih masuknya lebih ke short term play ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pair selanjutnya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke render ya. Nah, untuk render ini juga sama seperti yang tadi ya, si Celestia. Ini masuknya lebih ke short term play menurut gua ya, karena secara fundamental gua belum terlalu pelajari ya, tapi banyak yang nanya secara TA-nya seperti apa. Nah, untuk TA-nya sendiri kita bisa lihat ya, kemarin dia nge-pump 11,82%. Pantesan banyak yang nanya ya. Kalau nge-pump biasanya pada nanya semua. Nah, untuk TA dia ini cukup rapih jujurnya ya. Kalau kita lihat struktur terakhir itu di $4 lebih 59 sen ya. Nah, ini adalah suatu struktur yang terbentuk karena suatu higher high yang terjadi di pertengahan Desember kemarin, 15 dan 14 kemarin. Nah, ini dia kenapa gue bilang lu harus belajar TA kalau lu mau trading gitu ya. Karena kalau kita di sini, ini salah satu bukti rapihnya harga. Harga tuh nggak random gitu ya. Jadi ini resisten ya. Sempat menjadi resisten lagi di sini, tapi tembus pada tanggal 23 Desember. Setelah jadi resisten, ke reclaim ya, akhirnya jadi apa? Jadi support. Di sini tadinya resisten jadi support, membuat dia bisa ngepam lagi ke atas. Nah, untuk secara kesempatan kita nih secara futures mungkin ya, kita bisa pertimbangkan posisi long apabila daily close pada hari ini ya kurang lebih seperti ini ya. Mulai terjadi koreksi mirip-mirip kayak gini lah ya. Nah, setelah itu kita bisa nyontek ke seperti di tanggal 24 dan 25, tetapi di beda resisten aja gitu ya. Nah, ini kan terjadi resisten, ke reclaim jadi support. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di $4 lebih 78 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP yang nanti akan terbentuk pada hari ini. Gitu, sama seperti di sini nih, purchase ya. Nah, jadi kurang lebih itu untuk posisi longnya. Berarti ada kemungkinan ya, ini masih possibility ini akan jadi resisten. Apabila terjadi setup seperti yang tadi, posisi long, target TP-nya jelas yaitu di $5 lebih 18 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya tentunya ya. Retest 1, retest 2 di $5 lebih 18 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $4 lebih 78 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di render ya. Untuk posisi spot gimana bang? Posisi spot ya mirip-mirip ya dengan yang futures, tapi perbedaannya lu mungkin bisa di dua tempat nih si averagingnya gitu. Jadi buy limit pertama di 4,78, just in case nge-weak mungkin ke sini. Ini buy limit kedua di $4 lebih 59 sen. Target TP sama di $5 lebih 18 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di render. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Solana. Untuk Solana kemarin terjadi koreksi, tetapi kalau kita di sini weeknya masih cukup jauh ya, bukan jauh, tapi cukup panjang ke bawah. Artinya apa? Walaupun terjadi koreksi, ada buyers yang melawan di sini ya. Kalau kita lihat di 4 hourly, dia mulai terpantul, bukan terpantul lah, mulai menemukan momentum di sini, tetapi masih ketahan oleh MA20. Nah, sekarang untuk posisi spotnya sih masih sama ya. Buy limit pertama itu di MA20, tetapi mungkin yang menjadi perbedaan adalah dia naik sedikit. Sekarang di angka $85 lebih 60 sen. Itu buy limit pertama.
Buy limit kedua di $75 lebih 38 sen. Dan buy limit ketiga di MA50 di angka $68 lebih 91 sen ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya di sini terbentuk suatu resisten baru ya, satu struktur baru. Dan untuk sekarang ya, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 nih ya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 121,68 ya. Itu adalah untuk setup posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di 121,68, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 20 ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Cardano. Untuk Cardano, dia kemarin berhasil bertahan dan mantul karena MA20 dan Confluence dengan 59 sen sebagai support ya. Nah, tetapi secara struktur it's not doing good. Kenapa? Kita bisa di sini ya. Ini higher high, higher low, higher high, higher low. Tetapi di sini mulai terbentuk apa? Suatu lower high ya. Di sini nggak jadi lower low, tetapi lower high kedua terjadi di sini ya. Jadi secara struktur mulai ada kemungkinan ini break the trend ya. Trennya mungkin bisa berbalik. Nah, menurut gua yang menjadi kunci utamanya adalah MA20 nih. Kalau MA20 kalah ya, dia jebol, kita daily close signifikan di bawah dari MA20 dan ini jadi resisten. Nah, siap-siap kemungkinan besar akan koreksi lebih lanjut ya. Nah, itu untuk secara posisi spotnya ya. Berarti masih ada buy limit pertama di sini ya, buy limit kedua di 54 sen dan buy limit ketiga masih jauh di bawah yaitu di MA50 di angka 47 sen. Untuk posisi futuresnya ya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 dan juga di 59 sen. Artinya kita sudah pegang posisi long nih ya. Nah, posisi long kita target TP-nya jelas yaitu di 63 sen. Buat yang sedikit lebih agresif, kalau lo mau even lebih konservatif lagi, boleh pertimbangkan di sini ya. Just in case kayak gini lagi nih ya, turun lagi, dia membuat suatu lower high lagi. Nah, target TP-nya adalah buat yang lebih konservatif di 62 sen. Beda tipis ya, tapi ya lagi-lagi kalau buat yang konservatif bisa di situ. Untuk posisi shortnya kita lihat nih, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2-nya di sini, kita bisa buka posisi short, target TP bisa di 20. Tapi kalau ternyata retestnya ke atas ya di sini, ini juga bisa ya. Jadi kita lihat dia ke reject-nya oleh resisten yang mana. Tinggal nanti target TP-nya disesuaikan ya. Itu kurang lebih untuk Cardano. Selanjutnya kita akan masuk ke BNB. Nah, ini BNB nggak ada obatnya nih jujurnya ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan dia sempat signifikan drop. Ini terjadi karena ya kasusnya CZ ya, dimana itu cukup menggemparkan dunia. Dia ngedam sampai 10% dalam sehari ya. Tetapi jujurnya considering that ya, kita not that bad jujurnya dalam kondisi yang sekarang udah mulai recover lagi. Oh sorry, yang CZ sini sorry, bukan yang sini ya, sorry CZ tuh sini nih. Nah ya kita bisa lihat lah intinya overall ya CZ tuh di mana tepatnya ya? CZ tuh kayaknya beneran ini nih. Sorry ya. Gue udah lupa dia tanggal berapa tepatnya ya. Nah, tetapi intinya apa? Dia sudah mulai menemukan lagi momentum dan kemarin ngepump sebesar 11,57%. Untuk struktur kembali ditembus dengan cukup signifikan ya. Jadi untuk posisi spot sekarang yang buy limit pertama itu jadi di 272,3 untuk posisi spot pertama atau buy limit pertama. Buy limit kedua di MA20 yang Confluence dengan 254,6 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 245,6 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futures jujurnya masih kejauhan, jadi kayaknya kita nggak usah bahas dulu aja karena setupnya kayaknya harus nunggu dia koreksi lebih signifikan dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan ya, buat lu yang pengen pair favorit lo ya, pair alts tentunya ya. Kalau BTC dan Ethereum otomatis langsung ada di segmen pertama ya, segmen pertama kita yang diupload setengah 12. Nah yang kedua ini lebih fokus ke altcoins ya. Lu bisa komen nanti di bawah ya, nanti Sato bakal bikin satu pin komen, lu tinggal komen apa yang lu pengen gitu. Apabila cukup banyak yang pengen itu untuk dibahas di DCWT, kita akan masukkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas,
jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.